Tapi itu jadi suatu pelajaran buat kami bahwasanya kita lebih menekan kembali dan mempersiapkan anak benar-benar matang kayak gitu. Nah contohnya ini nih, ini baju yang saya pakai ini kayak gitu, kaos ini itu karya dari anak unit produksi kayak gitu. Baik, kita ke Mas Hasil lagi ya. Tadi kan pertanyaan pertama ya sudah dibahas sedikit tentang produksi nih. Untuk Mas Asih tadi, bagaimana cara meyakinkan klien nih atau pihak ketiga untuk percaya bahwasannya pekerjaan unit produksi ini sesuai dengan keinginan kliennya dan tidak ada permasalahan yang timbul. Itu gimana tuh Mas Asih? Oke ya, masih nyambung dengan pertanyaan pertama untuk unit produksi. Pada dasarnya gini, unit produksi itu adalah wadah ya, wadah bagi anak mengimplementasikan karya. Bahwasanya walaupun kita dalam pelaksanaan atau proses melaksanakannya sudah sesuai dengan aturan, karena aturan untuk praktek itu 70% dan teori adalah 30%. Tapi kalau hanya sebatas itu tanpa ada implementasi atau tanpa mereka mendapatkan project, maka itu akan sia-sia kayak gitu. Nah makanya kita berikan implementasi untuk unit produksi ini. Nah di unit produksi ini jelas bahwasanya karya anak dan lain-lain harus bisa diterima masyarakat kayak gitu. Nah contohnya baju yang saya pakai hari ini nih untuk kaosnya kayak gitu. Nah untuk kaos ini adalah karya dari unit produksi, karya dari anak-anak kayak gitu. Setidaknya kenapa saya bangga, karena ada ide-ide saya yang tertuang kayak gitu, atau ada ilmu-ilmu saya yang pernah saya sampaikan terhadap anak sehingga mereka bisa membuat suatu karya yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah langkah pertama jelas kayak gitu, dari gurunya yang kita harus bina terlebih dahulu. Kita harus samakan persepsi, pendapat, dan job desk yang akan mereka dapatkan nanti, karena kan setiap kelompok pasti beda-beda ya kayak itu, karena unit produksi ini prosesnya berkelompok nggak individu, pekerjaannya dilaksanakan berkelompok ya sekitar 3-4 anak lah gitu untuk prosesnya, apalagi anak TKJ nggak mungkin bisa individu ya kayak gitu, pasti dia secara kelompok membangun atau membuat karya dalam bentuk misalnya dalam bentuk pembuatan jaringan WLAN, wireless local area network, atau pembuatan jaringan LAN pada lab komputer. Nah kalau troubleshooting sih masih bisa lah kalau 1-2, tapi kalau udah troubleshooting komputer banyak udah repot kayak itu untuk individu kayak gitu. Nah gini, langkah pertama tentang guru, kita samakan persepsinya. Setelah itu kita samakan apa aja yang harus ditulis, misalnya seperti RAB, tujuannya, dan kita sampaikan di latar belakang itu bahwasanya siswa ini masih proses dalam tahap pembelajaran, tapi tetap didampingi oleh guru. Nah itu langkah kedua. Jadi ketika anak menawarkan pekerjaan kepada klien atau pihak ketiga, guru tetap mendampingi. Misalnya kelompok A, pendampingnya adalah saya, maka saya akan bertanggung jawab total sampai proses pembuatannya sampai akhir, sampai finishing, dan sampai ya kalau MOU kan pasti di awal. Nah sampai finishing, sampai mereka itu benar-benar udah cocok sesuai dengan kebutuhan. Nah itu kita dampingi kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak dampingi dari awal sampai akhir, terkadang ya maaf aja kita nggak berbicara kesalahan siapa yang tidak sesuai dengan tupoksi dan lain-lain, tapi setidaknya ketika kita dalam aturan kayak gitu ada surat MOU, itu kita sesuaikan kebutuhan antara klien dan kita si siswa tersebut kayak gitu. Nah itu untuk langkah keduanya gitu. Emang kalau ada pertanyaannya, emang pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Makanya kita mulai perketat untuk unit produksi ini. Ada kesalahan itu kayak gitu. Nah sehingga itu memotivasi kita kayak gitu. Coba kalau kita nggak ada permasalahan, mungkin kita nggak seketat ini untuk proses pembekalan anak, terus pendampingan anak kayak gitu. Dengan ada kesalahan tersebut, kita memotivasi diri sendiri
termotivasi anak bahwasanya jangan sampai ini terulang kembali sehingga adik-adiknya nanti itu lebih akan baik lagi kayak gitu, dan jangan sampai terulang permasalahan-permasalahan yang akan timbul kembali. Nah itu langkah kedua. Nah langkah ketiga jelas unit produksi ini bisa sebagai wadah ya, wadah untuk kreativitas anak kayak gitu dalam menuangkan kebutuhan dari si klien tersebut. Karena misalnya multimedia nih, apa yang kita bilang baik hari ini atau kita baik karya kita belum tentu pihak ketiga baik. Makanya dengan adanya unit produksi, implementasi keilmuan karya yang mereka anggap bagus, nih anak mengatakan bagus karya saya, maka belum tentu anak tersebut mengatakan klien tersebut mengatakan bagus. Maka kebutuhan disesuai dengan instansi dalam proses pelaksanaannya nanti. Nah itulah unit produksi untuk perjalanannya kayak gitu. Nah emang cukup panjang sih untuk prosesnya, tapi insya Allah ketika kita tekuni, kita jalani kayak gitu, anak mau dapat di bidang usaha dan di bidang kerja, anak juga bisa mengimplementasikan karya-karyanya yang diterima oleh masyarakat. Bahkan kayak gitu, ketika dia lulus bisa siap untuk bekerja mengimplementasikan tujuan diciptakan kayak gitu, khususnya untuk SMK Dewantara. Seperti itu sih Pak. Oh baik Pak. Itu ya Mas Asih, mengenai tahapan-tahapannya memang kembali lagi ke figur gurunya lagi, karena benar. Kunci dari anak pun tak lepas dari peranan gurunya sendiri begitu. Baik, kita ke Pak Wildan lagi nih Pak. Keunggulan SMK Dewantara dibanding dengan SMK yang lain apa ya Pak? Karena kan di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin ini banyak beberapa sekolah yang memiliki jurusan yang sama gitu Pak. Itu bagaimana Pak keunggulan dari SMK Dewantara itu? Baik, keunggulan sekolah kita mungkin dibanding dengan sekolah yang lain tuh pasti ada ya Pak ya. Keunggulannya tadi mungkin terkait masalah produktif sudah disampaikan oleh Bapak Asih. Keunggulannya salah satunya adalah prakerin, anak-anak itu orang tua tidak mencari sendiri, tapi kita dari pihak sekolah yang mencarikan tempat industri anak-anak untuk prakerin. Yang kedua, kita banyak dalam melaksanakan praktek untuk mengembangkan skill anak agar siap kerja. Nah, selain itu dari pembelajaran kita punya keunggulan bahwa kita mulai dari pukul 7, sebenarnya sudah tersampaikan juga di awal, kita belajar pukul 7 sampai pukul 10. Nah pukul 10 itu anak-anak ke masjid semuanya untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti yang tadi sampaikan. Anak itu tadarus terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, anak-anak mendengarkan tausiah dari guru-guru agama Islam selama kurang lebih 15 menit. Dari kurang lebih materi-materinya itu bervariasi. Tiap hari itu berbeda, mulai dari fikih, akidah, serta akhlak. Nah itu yang selanjutnya kita juga zuhur dan asar itu wajib anak-anak itu sholat berjamaah. Apalagi pada waktu asar. Mungkin setelah bel pulang, itu anak-anak tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk pulang, tetapi harus wajib untuk melaksanakan sholat asar. Nah setelah sholat asar kita ada yang namanya halakoh. Mungkin halakoh ini kegiatannya adalah tadarus, bahkan juga hafalan Al-Quran. Kita fokus kepada juz 30. Nah di samping itu juga tadi disampaikan ada kajian kajian keputrian yang dilaksanakan di hari Jumat. Nah kemudian di hari Sabtunya ada yang namanya kajian Sabtu, yang mana tujuannya agar menambah ilmu keagamaan, juga lebih membantu dalam pembentukan karakter gitu. Dan tentunya fokus di hari Sabtu itu kebanyakan itu mungkin praktek-praktek gitu ya. Nah itu mungkin dari keunggulan yang
mana untuk SMK Dewantara yang tidak dimiliki oleh SMK-SMK yang lain. Baik, Pak Wildan, terima kasih. Jadi memang di SMK Dewantara selain mementingkan tadi ya tentang kejuruan, tapi yang memang dikedepankan adalah akhlaknya pun ya. Oke, baik, Mas Asih tadi sempat membahas juga tentang lulusan SMK Dewantara yang siap kerja, fokusnya ke figur gurunya, lalu di unit produksi pun sama, bahwasannya figur yang paling sentral ini adalah guru. Nah, Mas Asih, strategi apa yang disampaikan kepada guru produktif khususnya dalam proses pengajaran berlangsung untuk mempermudah siswa dalam memahami materi serta mengembangkan skill mereka? Itu bagaimana, Mas Asih? Oke, tentang strategi ya, strategi saya untuk ke guru ya. Gini, pada dasarnya lulusan untuk ini khususnya untuk produktif saja ya, untuk non produktif apa namanya ya hampir sama lah untuk prosesnya, untuk administrasi guru dan lain-lain itu hampir sama. Nah untuk yang produktif pada dasarnya gini, kita menerima guru kayak gitu pasti untuk guru produktif itu nggak jauh dari jurusan teknik komputer dan jaringan atau teknik informatika, sistem informasi atau ilmu komunikasi untuk multimedianya. Nah, dari beberapa jurusan tersebut rata-rata nih lulusan mereka itu sebelum masuk ke kampus, dunia kampus pasti dia lulusan SMK juga. Setidaknya mereka itu sudah tahu metode pengajaran kayak gitu dan udah mempelajari juga kayak gitu. Nah, kalau untuk pembekalan seorang guru pasti dari segi kurikulum akan dibahas tuntas sampai metode pengajaran dan lain sebagainya kayak gitu, sampai administrasi dan lain-lainnya kayak gitu. Nah untuk produktif peningkatan skill otomatis itu perlu karena apa, kurikulum kita emang kita menggunakan kurikulum 2013 tapi kita akan kombinasikan dengan kebutuhan dari industri. Nah emang kita berikan nih perangkat kurikulum itu ke guru-guru tersebut biar guru tersebut membaca, tapi ada materi-materi yang kita skip kayak itu, bukan kita buang tapi nggak terlalu urgent lah untuk kebutuhan industri. Nah contohnya seperti ini, contohnya di mata pelajaran desain grafis ya untuk kelas 10. Kalau untuk kurikulum itu kan masih menggunakan aplikasi yang namanya Corel Draw. Nah, di situ kita selaraskan karena kebutuhan industri itu dia membutuhkan anak desain ya, anak desain grafis yang bisa menggunakan Adobe Illustrator. Nah, maka kita sesuaikan. Pada dasarnya untuk isinya sih sama, cuma implementasinya, penggunaan softwarenya itu yang berbeda. Kayak gitu. Nah, dan tentu langkah selanjutnya saya akan meningkatkan jangan sampai guru tuh menggunakan aplikasi yang sudah lama. Ya, misalnya menggunakan CS3 untuk Adobe-nya atau CS6. Nah, kita gunakan yang terbaru lah. Walaupun itu harus sebanding dengan hardware ya, kayak gitu. Jadi antara software yang kita gunakan berbanding lurus dengan hardware. Jangan sampai kita memaksakan nih menggunakan Adobe CC yang terbaru pakai 2017 ya. Nah itu kan terlalu berat ya. Nah maka kita biasanya sambil berjalan kayak gitu kita menggunakan yang CC 2015 untuk saat ini. Karena jangan sampai terlalu jauh. Karena kebutuhan industri lagi-lagi kayak gitu ya. Karena kita tuangkan. Nah seperti misalnya untuk di teknik komputer dan jaringan penggunaan Cisco atau penggunaan Mikrotik. Kalau kita hanya menggunakan Mikrotik yang tipe lama, kita nggak alergi yang lama-lama ya, kita nggak alergi di situ. Cuma kita sesuaikan dengan kebutuhan. Itulah poin pentingnya kayak gitu, sehingga kita tuntut guru-guru tersebut harus bisa menggunakan tools, hardware, software yang terbaru penggunaannya kayak gitu. Jadi mulai penggunaan ke situ. Nah itu untuk metode untuk pengembangan skill dari si
guru tersebut. Nah, sebenarnya masih ada lagi untuk metode lain, misalnya metode pengajaran. Pengajaran itu jangan hanya berpatok terhadap hari ini misalnya teori, hari besok itu praktek. Itu oke lah, bisa dilakukan kayak gitu. Tapi enggak semua KD, kompetensi dasar, itu bisa dilaksanakan. Nah, makanya saya menuntut untuk semua guru laksanakan ketika dia menjelaskan teorinya sedikit, jangan sampai itu dijadikan kelas teori, tapi praktek plus teori. Jadi ketika kita ingin misalnya saya akan menjelaskan tentang tipografi, jangan jadi satu pertemuan hanya membahas tipografi dalam bentuk teorinya, tapi laksanakan teori plus prakteknya. Kayak itu. Karena apa? Anak cenderung lebih mampu memahami atau mengetahui ketika dia melaksanakan secara praktek. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah kami. Kita tuntut, tapi emang kita nggak terlalu tekan di awal. Misalnya ada guru baru, nggak kita tekan di awal, tapi berproses lah, memperbaiki diri. Sehingga bisa selaras nih, semua guru akhirnya sama kayak gitu. Nah, pada dasarnya seperti itu sih untuk pengembangan atau kualitas dari si guru, karena guru adalah pondasi awal ketika siswa mau menghasilkan karya yang baik, menghasilkan lulusan yang terbaik. Bahkan saya berharap cita-cita saya ya lulus 100% bekerja. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asi, tadi jawabannya luar biasa sekali ya. Kita karena waktu juga ini Mas Asi ya, dan Pak Wildan, kita langsung ke pertanyaan pamungkas nih. Apa yang Bapak akan impikan nanti setelah 5 tahun ke depan untuk kemajuan SMK Dewantara, dan setelah 5 tahun mendatang nih Pak, setelah Bapak menonton video obrolan santai ini, apa kesan Bapak saat menonton video ini? Mulai dari siapa dulu Pak? Dari Pak Wildan dulu, boleh Pak? Baik, impian saya setelah impian saya untuk 5 tahun ke depan ya, untuk 5 tahun ke depan demi perkembangan SMK Dewantara adalah kita berharap SMK Dewantara ini selalu sukses dan juga selalu berkembang, dan tentunya nama SMK Dewantara lebih harum tidak hanya di Kabupaten Bogor, tapi di luar wilayah Kabupaten Bogor. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan guru-guru lebih sejahtera lagi. Dan tentunya untuk pertanyaan selanjutnya, yang mana ketika melihat video ini nanti di 5 tahun ke depan mungkin ada rasa bangga gitu ya, diamanahkan untuk memimpin SMK Dewantara, dan tentunya saya akan menyampaikan kepada diri saya sendiri selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab, selalu bersyukur terhadap apa yang kita raih dan kita dapatkan, dan tetap memberikan selalu manfaat kepada orang lain sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Pak Wildan. Mungkin dari Mas Asi, bagaimana Pak? Oke ya, melihat 5 tahun SMK Dewantara ya. Ya pada dasarnya saya ingin bermimpi gini. Saya sebenarnya fasilitas kita udah lengkap ya. Untuk di SMK Dewantara fasilitas udah lengkap. Tapi masih kurang sesuai dengan kebutuhan anak. Misal kita dalam satu kelas 30, kita kan maksimal 30 ya, nggak lebih dari segitu, dengan kapasitas yang kelas yang besar dan kategori tinggi dan dingin ya posisinya untuk kelas kita. Walaupun di lantai 3 itu kita menggunakan AC kayak gitu, karena ya kondisinya kan di lantai 3, kalau nggak menggunakan AC kan tahu sendiri. Nah itu pada dasarnya saya ingin melihat SMK Dewantara 5 tahun ke depan adalah, yang pertama saya ingin labnya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri pada saat itu. Misalnya pada saat itu ada nih aplikasi-aplikasi terbaru, maka hardware-hardwarenya juga ngikutin
proses kayak gitu, dan disesuaikan dengan jumlah siswa kayak gitu. Walaupun saat ini sih sudah mengatakan sesuai dengan jumlah siswa, dan siswa itu cenderung menggunakan laptop sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi harapannya ya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya bermimpi ingin memiliki lab fotografi yang benar-benar standar. Standarnya bukan standar sekolah tapi standar industri kayak gitu. Misalnya memiliki ruang studio itu benar-benar terpisah antara ruang fotografi, videografi, dan ruang untuk dubbing. Nah itu terpisah kayak gitu. Nah itu mimpi saya untuk 5 tahun ke depan, dan pada dasarnya saya juga ingin 5 tahun ke depan semua lulusan SMK Dewantara kayak gitu itu benar-benar siap untuk bekerja semua dan sudah bekerja semua, dan lulusannya adalah lulusan terbaik kayak gitu. Makanya saya hari ini tetap menggenjot diri saya pribadi untuk selalu meningkatkan skill, kemampuan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau pesan untuk diri sendiri, untuk pribadi nih kayak gitu, ketika 5 tahun ke depan akan akan saya lihat lagi ini video, saya ingin berpesan pada diri sendiri, Asih, selalu ingat hari ini karena kamu adalah orang yang beruntung di dunia ini. Jadi apapun yang kamu hadapi, semua itu hanyalah sebuah ujian yang pasti akan berlalu. Jangan pernah menyesal dan harus selalu bersyukur. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Asih atas jawabannya yang luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Wildan dan juga Mas Asih atas waktunya. Jangan lupa main-main lagi ya nanti di obrolan santai episode selanjutnya, karena kita sudah di penghujung waktu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton obrolan santai episode hari ini. Dan jangan lupa tonton terus obrolan santai di episode selanjutnya hanya di channel YouTube Humas Dewantara. Terima kasih.